aksi nyata modul 3.2 yaitu supervisi akademik. Nah, pada kesempatan ini saya Tiara Petrayulita akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yaitu dengan Bapak Sofyan Hidayat. Betul Bapak? Ya, betul. Ya. Bapak Sofyan Hidayat ini adalah guru kelas 5 ya Pak? Ya. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melakukan praobservasi sebelum kita masuk ke kelas ya Pak ya. Sekarang tanggal 21 Februari tahun 2024 dengan nama gurunya Sofyan Hidayat SPD ya Pak. Untuk mata pelajaran yang akan diajarkan Bapak pada hari ini apa Pak? Mata pelajaran IPA Ya. dengan tema ekosistem. Iya. Jadi Bapak akan mengajar pembelajaran IPA dengan tema ekosistem ya Pak ya? Ya. Nah, sekolahnya SDN Cibatu Ireng 2, kelasnya di kelas 5. Iya, kelas 5 ya Pak. Waktu percakapannya sekarang sebelum pembelajaran. Nah, sebelumnya bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Iya, saya bisa membantu saya dan juga saling sharing juga ya Pak tentang supervisi akademik. Nah, dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak? Mungkin dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu melalui kegiatan mengamati gambar, video, ataupun melihat lingkungan sekitar. Murid mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, baik itu herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui penugasan mandiri, murid mampu membuat karya pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mungkin seperti itu Bu tujuan pembelajaran. Oh, jadi Bapak itu sudah menyiapkan videonya ya Pak ya? Ya. Ada juga gambar yang sudah Ya. Bapak siapkan dan anak juga nanti diperlihatkan ke lingkungan sekitar ya Pak ya? Ya, boleh. Ya. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar, video dan lingkungan sekitar, murid mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Dan yang kedua yaitu melalui penugasan mandiri, murid mampu membuat karya pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, nanti sudah tergambar mungkin ya Pak di RPP yang sudah Bapak sediakan, ya. apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikembangkan ya Pak. Nah, sekarang area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak itu seperti apa Pak? Nah, kalau area pengembangan yang sudah saya capai itu yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Iya, ya, luar biasa sekali ya Bapak. Jadi sudah mencakup kebutuhan siswa ya Pak. Ya. Dimana dilihat juga saya melihat dari tujuan pembelajarannya ada video, ada gambar, ada juga yang bisa mengamati lingkungan langsung ya Pak. Jadi Bapak mengakomodir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, dalam strategi yang dipersiapkannya itu Bapak seperti apa? Nah, untuk strategi yang dipersiapkan yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian memberikan contoh nyata agar siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Oh, luar biasa sekali ya Bapak, sudah matang menyiapkan dan mungkin nanti akan dikelompokkan juga ya siswanya ya, Ya, Pak, dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya mungkin ya Pak. Ya, saya sudah tidak sabar untuk melihat atau mengobservasi di kelas Bapak
Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi diberikan kelancaran. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Apa ada yang tidak sekolah? Apa? Cukup banyak ya? Kenapa tidak sekolah? Sakit. Nah, oleh karena itu, lihat dari contoh banyak yang sakit, kalian harus jaga kesehatan, tetap semangat, dikarenakan sekarang masuk musim penghujan, jaga kesehatan biar kalian tetap sehat dan kalian tetap sekolah untuk belajar. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penggolongan hewan. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Minggu kemarin, ekosistem itu yaitu perkumpulan individu makhluk hidup di suatu lingkungan. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan video, gambar, dan lingkungan sekitar, diharapkan siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, baik itu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui penugasan mandiri, siswa mampu membuat karya tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, oke anak-anak semua, untuk kalian lebih memahami tentang apa pelajaran hari ini tentang ekosistem. Nah, kalian semua coba amati dan lihat ke depan, ada video tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba kalian lihat ke depan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini.
yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, terhadap hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki susunan gigi ya. Tadi kita telah belajar bersama-sama tentang menyimak dan melihat dari video, kemudian Bapak mempunyai beberapa gambar yang diantaranya ada kelompok hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Coba mati gambarnya. Coba mati dulu gambarnya. Nah, kebagian cuman. Nah. Dari gambar yang mau diberikan, apakah kalian telah mengetahui manakah hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora? Kemudian setelah melihat gambar juga kalian bisa lihat ke lingkungan sekitar. Kalian bisa lihat keluar ada beberapa kucing, ada hewan kucing. Nah, itu termasuk hewan apa? Kucing hewan termasuk apa? Herbivora, karnivora, omnivora. Coba kalau ini termasuk apa? Karnivora. Tepuk tangan. Kucing termasuk hewan apa? Karnivora. Kenapa bisa disebut hewan karnivora? Oke, karena ciri-cirinya yaitu memakan hewan lain, kemudian memiliki gigi taring. Coba kalian lihat keluar semua. Coba lihat keluar. Ada hewan apa itu? Coba. Ada apa? Ayam. Ayam makan apa itu? Makan cacing. Semuanya. Cacing. Mencari makanan apa? Cacing, oke. Makan apa lagi? Rumput. Berarti hewan ayam itu termasuk apa? Omnivora. Oke, masuk dulu semua. Nah, setelah kalian melihat ke lingkungan sekitar, kalian bisa membedakan mana hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Coba, apa yang dimaksud dengan hewan herbivora? Memakan apa? Kemudian, apa yang dimaksud dengan hewan karnivora? Memakan hewan lain, memakan daging, dan mempunyai gigi bertaring. Kalau omnivora? Bisa
memakan tumbuhan bisa, memakan hewan lain bisa, memakan daging bisa. Contohnya yang tadi kalian lihat di luar seperti ayam. Ayam memakan hewan lain tidak? Memakan apa? Kaki. Memakan rumput-rumputan tadi? Berarti ayam itu termasuk hewan karnivora. Makan segala. Coba perhatikan ke depan semua. Tepuk semangat. Kalian semua berdiri dan maju ke tempat yang kosong. Coba ke depan maju. Maju ke depan, maju. Berdiri. Berdiri. Dari Siap, gerakan yang di depan. Renggang. Oke. Siap. 1, 2, 3. Awas. Semangat. Sopian ngiluan atau bisa? Awas ya lah, engke. Goyang lututnya. Putar lututnya. Oke, sekarang kalian udah paham, udah mengerti, dan udah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam penggolongan hewan. Jadi ada berapa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada berapa? Apa aja? Herbivora. Oke, kalau sudah mengerti ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak akan membagikan LKPD kerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok. Kerjakan. Pulpenanya kena kantong masing-masing. Ay, bakal ya serang aja. Minimal itu 3 contoh, minimal 3 contoh. Oh. Satu, dua.
minimal 3. Ikut melihat, ikut di sini. Sama-sama sob. Tuh. Minimal 3. Silakan kumpulkan ke depan oleh ketua kelompoknya. Oke, semuanya udah bisa dan udah paham. Coba sebutkan 3 contoh hewan dan herbivora. Sapi, kambing. Coba sebutkan 3 contoh hewan yang termasuk karnivora. Harimau. Oke, macan tutul bisa, ular bisa, elang. Nah, sebutkan 3 contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok omnivora. Berdasarkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk tugas di rumah, untuk pertemuan yang akan datang dikumpulkan, kalian harus membawa gambar, baik itu hewan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Digunting, ditempel di kantong, dikasih nama masing-masing. Mau berapa? Yang penting ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan ada hewan omnivora. Pak, bagaimana cara? Dengarkan. Bagaimana cara mendapatkan gambarnya? Bisa gak? Bisa gak? Kalian di rumah pasti mempunyai handphone yang ada kamera. Ada ayam di rumah? Ada. Foto. Ada kucing. Termasuk apa hewan apa kucing? Foto. Diprint, digunting, ditempel di karton, dikasih nama, dikumpulkan minggu depan. Oke, semua bisa? Nah. Jika mengerti dan bisa dipahami untuk tugas minggu depan, kalian bawa masing-masing. Coba sekarang kalian duduk yang rapi, yang nyaman, jangan ada
pulpen, jangan ada yang pegang buku, semuanya duduk yang nyaman. Sudah. Nah, kemudian hitungan ketiga, kalian pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, renungkan apa yang dipelajari hari ini. Mudah-mudahan itu bisa membuat kalian tenang. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Tarik nafas. Oke, buka mata. Stop. Oke, sekarang Bapak akan membagikan soal latihan, dikerjakan satu orang satu. Kerjakan pakai pulpen. Beri nama di atas. Kalau yang udah bisa dikumpulkan. Kalian udah selesai? Sudah dikasih nama? Oke. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Apakah ada yang sulit dimengerti? Kalian bisa membedakan ya mana yang termasuk ke dalam hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Belajar apa? Tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba, herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Terus, kambing, bagus. Kemudian yang kedua, ada karnivora. Karnivora apa? Makan hewan lain atau daging. Contohnya, contoh hewan karnivora. Terus, karnivora pemakan daging. Kalau kucing itu termasuk karnivora, kalau ayam itu termasuk
sebelum selesai, mari kita berdoa dulu. Silakan, saya pimpin doa. Belum pulang, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tiara. Pagi juga Pak. Rekan sejawat Ibu Tiara. Selamat pagi. Hari ini alhamdulillah ya, saya selaku pengajar praktik daripada calon guru penggerak Ibu Tiara. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendampingi Ibu Tiara bersama dengan rekan sejawatnya dalam rangka diskusi pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Tiara bersama Pak Sofyan selaku rekan sejawat. Bagaimana Pak Sofyan? Sudah selesai kemarin observasinya? Sudah Pak. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Pak Sofyan ya yang telah berkenan kelasnya dikunjungi oleh Ibu Tiara selaku guru penggerak yang ada di pendampingan saya. Untuk itu agar tidak terlalu lama, silakan kepada Ibu Tiara dan juga Pak Sofyan untuk berdiskusi pasca observasi yang di dalamnya terdapat proses coaching. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sofyan yang telah menemani saya selama observasi, dan terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik yang pada kesempatan ini juga bisa mendampingi kami dalam proses pasca observasi. Baik, Bapak, kita mulai ya Pak percakapan pasca observasinya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait proses observasi di kelas yang telah dilakukan dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, sekarang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Oke, untuk perasaan saya waktu mungkin di awal pembelajaran itu saya sedikit ada rasa tegang dan juga ya Bu, yang biasanya saya mengajar itu tidak dilihat oleh orang lain, sekarang saya dilihat oleh orang lain. Nah, tapi lama-lamaan mungkin akan berjalan seperti biasa, mungkin seperti itu Bu. Iya, jadi ada rasa gugup di awal ya Pak. Itu hal yang wajar dan lama-lama jika dibiasakan pasti akan terbiasa. Nah, untuk selanjutnya bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas atau langkah-langkah pembelajaran yang Bapak telah lakukan di kelas. Oke, mungkin untuk langkah pembelajarannya ya, saya melakukan pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPP yang direncanakan dengan strategi yang berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan area pengembangannya yang saya lakukan adalah dengan menggunakan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Alhamdulillah, jadi Bapak sudah sesuai dengan rencana atau sesuai RPP yang Bapak persiapkan. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Nah, baik, untuk dalam area pengembangan saya fokus pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Mana untuk aspek pengetahuannya itu saya menilai dan hasil evaluasi. Nah, untuk hasil evaluasi itu alhamdulillah nilainya itu 80% itu sudah mencapai KKM. Dan untuk aspek keterampilan saya melihatnya itu di dalam kerja kelompok. Waktu presentasi mereka sangat antusias dan terlibat aktif, meskipun ada beberapa yang tidak aktif di dalam proses kerja kelompok. Ya, jadi pembelajaran sudah berlancar dengan baik ya Pak, tetapi masih ada kurangnya ya tadi. Nah, menurut Bapak apa kurangnya
atau kendala-kendala yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran sehingga Bapak itu tadi menyimpulkan bahwa masih ada kekurangan? Menurut saya Bu, waktu pembelajaran pada waktu kerja kelompok itu ada beberapa murid yang tidak terlihat aktif. Nah, untuk kerja kelompoknya itu hanya 1 orang saja, bahkan ada yang 2 orang yang tidak aktif. Sementara waktu saya memutar video pembelajaran itu ada anak yang kadang memperhatikan dan ada juga yang kadang mengamuk gitu. Jadi ada 2 masalah ya Pak dalam pembelajaran kemarin ya. Mungkin yang pertama murid Bapak itu tidak terlibat aktif dalam kelompoknya dan hanya mengandalkan teman untuk mengerjakan. Dan yang kedua, saat Bapak memberikan materi melalui video, bacaan atau gambar-gambar, siswa ada yang kurang fokus ya Pak ya, atau kurang memperhatikan seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira hal itu kenapa bisa terjadi Pak? Mungkin ya penyebabnya itu dalam pembagian kelompok itu yang terjadi di kelas saya kebanyakan anak itu laki-laki. Nah, sedangkan ditambah dengan situasi dan kondisi di kelas saya itu sangat rumit. Pengkondisian kelas itu sangat rumit, apalagi dengan ditambah dengan gaya belajar sangat rumit. Jadi kebanyakannya menurut Bapak karena banyaknya laki-laki, jadi gaya belajarnya setelah Bapak melihat itu kebanyakan estetik ya Pak, sehingga pembagian kelompoknya kurang tepat. Nah, untuk kedepannya apa yang akan Bapak lakukan sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi seperti itu Pak? Nah, untuk kedepannya mungkin akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar murid itu masing-masing. Jadi gaya belajar ini sama dengan yang ini, gaya belajar yang ini sama dengan yang ini. Itu. Untuk yang kedua adalah proses pembelajaran dalam pemberian materi. Saya akan memberikan materinya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Misalkan yang ini maunya lewat video, yang ini mau lewat gambar, seperti itu. Oh, jadi Bapak akan memberikan gambar-gambar untuk murid yang cenderung visual, video, baik video untuk yang auditorial ya Pak ya, dan mungkin banyak di luar juga ya untuk yang kinestetik atau praktek ya Pak ya. Kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak utarakan barusan? Minggu depan untuk pertemuan yang ke depan Pak Sebetulnya ada materi untuk pelajaran IPA lagi ya Pak. Minggu depan insya Allah saya akan berikan. Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Apa yang Bapak simpulkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Oke. Alhamdulillah Bu ya lewat pembicaraan ini memberikan kepastian sendiri untuk memberikan pembelajaran buat saya sendiri. Jadi apa yang harus saya perbaiki dan juga apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih bermanfaat biar mencapai tujuan pembelajaran. Baik Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa lebih baik lagi dan bisa bermanfaat juga bagi peserta didik Bapak. Alhamdulillah Pak Sofyan, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat direalisasikan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Dilanjutkan dengan Bapak PLT pengajar praktik. Terima kasih ya Ibu Tiara dan juga Pak Sofyan yang telah melaksanakan diskusi pasca observasi yang sangat baik ya Bu. Kemudian kalau boleh saya merefleksikan dari kegiatan diskusi ini, yang pertama
diskusi ini berjalan dengan sangat baik sekali ya Bu, sesuai dengan arah koridornya, di mana Ibu tadi di awalnya menyampaikan tujuan daripada diskusi yang dilaksanakan hari ini. Kemudian juga di 3 pertanyaan awal itu Ibu mencoba untuk Pak Sofyan ini kembali lagi kepada saat observasi gitu. Flashback dulu, dibawa flashback dulu bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana kemarin itu apa yang telah dilakukan, kemudian bagaimana cara pandang Pak Sofyan terhadap proses pembelajaran yang kemarin. Di 3 pertanyaan awal itu betul-betul Ibu membawa jati diri Pak Sofyan untuk kembali lagi ke awal gitu ya. Kemudian ada 4 pertanyaan, ada 2 pertanyaan di awal, kemudian Ibu bertanya ada masalah gitu ya, dan kemudian dikembangkan lagi. Dan inilah menurut saya proses diskusi yang sangat baik, di mana betul-betul Koci ini dibawa ke area kenyataannya kemarin, kemudian juga disadarkan kembali apa yang sudah terjadi kemarin gitu ya. Dan ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Kemudian di 3 pertanyaan intinya itu betul-betul Ibu menggali permasalahan tersebut, kemudian diakhiri dengan 3 pertanyaan di akhir. Ibu betul-betul tidak mengarahkan, meskipun Ibu tahu bahwa saya yakin ketika tadi Ibu bertanya itu, saya yakin bahwa Ibu sudah mengetahui. Kenapa demikian? Karena Ibu sudah terjun langsung kemarin gitu. Tetapi Ibu Ibu jaga tuh diri Ibu untuk tidak masuk terlalu dalam terhadap ranahnya Pak Sofyan. Balik bertanya Ibu, apa yang seharusnya Pak Sofyan sadari akan dilakukan gitu. Dan kemudian Pak Sofyan sendiri yang menentukan permasalahannya, Pak Sofyan sendiri yang menyampaikan, kemudian Pak Sofyan sendiri yang mencari solusinya, dan kemudian di akhirnya Ibu mengatakan seperti itu. Kapan itu akan dilaksanakan? Untuk apa? Untuk mengukur keberhasilan Pak Sofyan ini. Dan secara keseluruhan saya menyampaikan bahwa diskusi yang telah Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang diharapkan dan memenuhi kaidah-kaidah coaching itu sendiri. Untuk itu terima kasih atas kesediaannya Pak Sofyan. Kemudian saya berharap bahwa ini juga ditularkan lagi di sekolah ini ya Pak. Kalau sekarang Bapak diobservasi oleh Ibu, esok lusa Bapak sendiri yang bisa mengobservasi terhadap rekan sejajarnya. Yang penting ada persetujuan dulu, ada komitmen dulu dengan rekan sejawatnya. Akhirnya nanti kalau antar satu sama lainnya sudah saling mengobservasi, kita ke orang lain dan kita pun mau diobservasi oleh orang lain, maka saya yakin pembelajaran sekolah ini semakin hari semakin lebih baik karena kita sudah berkolaborasi. Terima kasih, mudah-mudahan kita dari proses ini banyak manfaatnya bagi kita, bagi Pak Sofyan, bagi Ibu, dan bagi saya sendiri. Luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.